yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Kalau sudah duduk tidak ada lagi tahiyatul masjid. Maka pertama kali masuk tahiyatul masjid. Habis itu salat sunat wudu. Apa hubungan Bilal dengan persaudaraan Ustaz Somad? Seandainya yang dipanggil Nabi itu Ali. Hai Ali, sini. Aku dengar suara terompahmu dalam surga. Berarti kau sudah masuk surga. Ya enggak heran. Ali kan sepupu Nabi. Ali kan menantu Nabi. Ali kan Quraisy. Anak muda, cerdas, ganteng. Andai yang dipanggil Nabi itu Utsman. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Ya biasa aja. Utsman kan menantu Nabi. Utsman kan kaya. Seandainya yang dipanggil Nabi Umar. Oh ya, Umar karena dia tegap, gagah, perkasa. Seandainya yang dipanggil Nabi Abu Bakar, sini, aku dengar suara terompah sendalmu dalam surga. Ya, Abu Bakar kan yang paling banyak mewakafkan hartanya. Pindah dari Makkah ke Madinah, semua biaya, ongkos, transportasi, makan, konsumsi, biaya ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi yang dipanggil Nabi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi Bilal. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Padahal Bilal miskin, susah, melarat, budak, hamba sahaya, berkulit hitam, bukan Quraisy. Mesir, Nubia, Sudan. Mesir, Nubia, Sudan. Ada kampung kecil namanya Nubia, itu kampungnya Bilal bin Abi Rabah. Afrika Utara. Bapak Ibu tahu warna kulit orang Afrika Utara dua saja, hitam dan hitam sekali. Banyak keluarga-keluarga saudara-saudara Bilal yang ada di Makkah, di Madinah, yang sesuku dengan beliau, orang Afrika. Itu yang dipanggil orang Afrika. Rambutnya kalau panjang sedikit, bulat-bulat seperti jagung. Bibir tebal, hitam. Dia senyum, kita takut. Itu yang dikatakan Nabi. Apa makna terompahnya sudah masuk surga? Apa makna sendalnya terdengar di surga? Artinya dia dijamin Allah Ta'ala melalui wahyu kepada Muhammad SAW bahwa Bilal bin Abi Rabah masuk surga. Bukan karena kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena kastanya, tapi karena amal dan kesucian hatinya. Ternyata Bilal nampaknya kasar, rambutnya keribu, kulitnya hitam, tapi hatinya lembut luar biasa. Bilal berhati lembut. Di mana lembutnya hati Bilal, Ustaz? Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal tak lagi sanggup mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Maka Bilal pun pindah ke Syam. Di Syam lah dia. Meninggal Nabi, naiklah Abu Bakar Siddiq. Dengan debat yang luar biasa. Tempat berdebat itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah, tempat yang ada atapnya. Kalau sekarang balai pertemuan seperti ini. Saqifah dari kata saqaf. Saqaf artinya atap. Menghadap ke arah kiblat, Masjid Nabawi, kiblat, sebelah kanan ada gedung Museum Asmaul Husna, sebelah Museum Asmaul Husna ada Saqifah Bani Sa'idah. Bapak-bapak sudah ke sana? Alhamdulillah. Sengaja pemerintah Saudi Arabia, tanah termahal di dunia Makkah Madinah, kalah tanah Las Vegas, tapi tanah ini tidak boleh dibangun hotel. Untuk menghormati apa? Karena disinilah perdebatan sahabat untuk mengangkat pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah meninggal. Siapa penggantinya? Bukan penggantinya sebagai nabi, bukan. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi setelah dia, tapi menjadi pengganti kepemimpinan Islam. Itu pentingnya Islam mengangkat pemimpin. Kata orang Makkah, yang akan menjadi pemimpin adalah Umar. Kata orang Madinah, calon kami adalah Sa'ad. Waktu itu ada dua calon, satu Umar, satu Sa'ad. Datang Abu Bakar membacakan hadis. Apa kata Abu Bakar? Al-a'immah min Quraisy. Pemimpin mesti berasal dari Quraisy. Dengan dibacakannya hadis pemimpin mesti keturunan Quraisy, maka tereliminasilah Sa'ad. Karena Sa'ad bukan Quraisy. Marahkah dia? Tidak. Karena Nabi berkata, minnal amir wa minkumul wazir. Pemimpin dari golongan Quraisy, sedangkan dari Madinah akan menjadi wazir, menteri-menteri, pembantu nanti. Kalau begitu, Umar yang kita pilih. Umar pun rendah hati.
Kata Umar, ada yang lebih layak daripada aku. Siapa? Orang yang waktu Nabi sakit tidak bisa jadi imam sholat, dan yang ditunjuk Nabi menjadi imam pemimpin sholat, itulah sebenarnya signal untuk menjadi pemimpin di luar sholat. Siapa yang disuruh Nabi waktu sakit jadi imam sholat? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakarlah diangkat melalui bai'at. Mana Ali? Oh, Ali sedang menjadi oposisi karena tidak setuju dengan Abu Bakar. Kata orang yang tak ngerti sejarah, Ali di mana waktu itu? Kenapa Abu Bakar dengan Umar saja di Saqifah Bani Sa'idah? Ali mengurus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ali, Abbas, Abdullah bin Abbas, Husain, mereka mengurus jenazah. Orang yang suka melintir sejarah dipelintir ini. Lihat betapa tamaknya Abu Bakar dan Umar, betapa rakusnya penjahat-penjahat politik ini. Sementara Ali sibuk mengurus jenazah Nabi karena mereka lebih mementingkan Nabi. Sementara ini orang tak peduli jenazah Nabi. Orang kalau tidak ngerti sejarah mudah dipelintir. Abu Bakar dengan Umar mementingkan Islam karena kalau satu malam tanpa pemimpin hancur dunia. Maka Abu Bakar dengan Umar, Utsman, sahabat berkumpul di Bani Sa'idah untuk cerita masalah politik kepemimpinan. Sedangkan Ali, Abbas, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Fadl bin Abbas, mereka mengurus jenazah. Karena dalam Islam diajarkan kalau kita mati, yang ngurus jenazah kita siapa? Keluarga. Pahami sejarah ini dengan baik. Bukan Abu Bakar dengan Umar tamak, rakus kekuasaan lalu meninggalkan jenazah Nabi. Mereka sudah bagi-bagi tugas untuk mengurus jenazah Nabi. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Untuk mengurus masalah politik. Bukan mereka ada konflik. Tidak ada konflik. Makanya kita, dua-duanya kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita cinta keluarganya, kita juga cinta kepada sahabatnya. Ini penting supaya kita tidak dipelintir. Oh, itu cerita di Saqifah tuh Pak Ustaz. Ya, saya udah foto-foto di Saqifah. Pengetahuannya belakangan. Nanti waktu update masukkan cerita ini. Nah, saya udah update kemarin Pak Ustaz. Update sekali lagi. Ini edisi revisinya. Jadi kita sedang menebarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita. Lalu kemudian maka naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun. Setelah itu dia pun meninggal juga. Naik jadi khalifah umur 61, meninggal umur 63. Lihatlah. Sama dulu dengan Nabi, satu tempat waktu hijrah, dan dia ingin setelah mati pun kuburnya dekat juga. Aku ingin kuburku dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Abu Bakar, waktu hidupnya dekat Nabi, setelah meninggalnya pun dekat dengan kubur Nabi. Kita hidupnya jauh, mati pun jauh. Masih ada kesempatan untuk dekat-dekat dengan Nabi. Pulang dari sini, nanti sore, nanti malam, besok pagi. Habis itu jauh. Jauh dari Pekanbaru, dari Riau, dari Jakarta, dari Sumbar. Gimana nih Pak Ustaz? Kau tetap bisa dekat dengan Nabi. Kapan? Waktu kau katakan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kalau mengucapkan orang nun yang jauh di sana, Assalamu alaihi, peace be upon him, bahasa kampung kami. Tapi kalau orangnya di depan, Assalamu alaika, peace be upon you. Waktu sholat kita gunakan Assalamu alaihi atau Assalamu alaika? Assalamu alaika. Seakan-akan dia selalu ada bersama kita. Saya nggak paham nih Pak Ustaz. Gimana kita mengucapkan Assalamu alaika? Nabi kan nggak ada Pak Ustaz. Apa kata ibu ketika suaminya meninggal dunia? Lalu kemudian acara wisuda anak. Kata kameramen, fotografer, Bu, bapaknya mana? Dia sudah pergi meninggalkan kami. Kenapa ibu tidak menikah lagi? Dia tetap ada bersama dengan kami.
walaupun sudah lama meninggalkan kami. Yang maksud bersama itu jasadnya atau semangatnya? Semangatnya, spiritnya, jiwanya. Begitulah orang kalau sudah cinta, dia tak pernah mati. Almar'u ma'a man ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Begitulah cinta Bilal bin Abi Rabah. 2 tahun Nabi meninggal dunia, Bilal tetap bertahan, tak sanggup dia mengumandangkan azan. Naiklah Umar bin Khattab, Abu Bakar meninggal, naik digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar meminta, Bilal, ini orang Madinah sudah rindu mendengar suaramu Bilal. Datanglah ke Madinah Bilal. Kata Bilal, bagaimana aku mau azan? Dulu sebelum azan aku ketuk dulu dinding kamar itu. Kamar itu, kamar yang di samping raudhah itu, sebelum azan Bilal mengetuk dulu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh aku azan kumandangkan? Apa kata Nabi? Aqimis salat. Aqimis salat. Makanya kalau ada khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, aqimis salat, itu artinya qomatlah, bukan tegakkan salat. Pernah juga saya dengar khatib mengucapkan aqimus salat. Aqimu artinya qomatlah kalian semua. Nabi menyuruh Bilal aqimis shalah, qomatlah. Bilal tidak berani qomat sebelum Nabi menyuruh qomat. Bagaimana aku mau azan? Dulu habis azan aku qobliyah. Habis qobliyah aku mengetuk pintu itu. Nanti kalau aku azan di sana, pintu itu aku ketuk, siapa yang menjawab? Umar dia. Aku bisa azan di sana Umar. Tapi nanti kalau aku azan, habis itu aku qobliyah. Habis itu aku ketuk pintu itu. Adakah yang menyuruh aku aqimis shalah? Kata Bilal. Umar terdiam. Sampai akhirnya datanglah ana minal Husain wal Husain minni. Hadis sahih. Husain, Nabi punya anak Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidina Hasan, adiknya Sayyidina Husain. Datang Husain menghadap. Kata Husain, Bilal, orang Madinah rindu sekali dengan kau. Bisa tak engkau datang ke Madinah? Aku tidak bisa. Tapi ini yang meminta cucunya, yang darahnya mengalir dalam darahku. Wahai Bilal. Bilal tak bisa menolak. Karena ini orang yang sangat dekat. Siapa yang ingin melihat Nabi, lihatlah Husain. Maka saat melihat Husain, Bilal seolah-olah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun datang dari Damaskus, siang malam datang. Dalam perjalanan panjang sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, azanlah dia. 2 tahun lebih orang Madinah tak mendengar suara itu. Sampai akhirnya subuh itu dia pun azan. Saat itu orang Madinah senyum bangga. Kenapa? Mereka pikir Nabi hidup lagi. Karena dulu kalau suara itu terdengar, maka nanti pasti yang imamnya Muhammad. Nanti pasti datang. Pasti dia nanti jadi imam. Karena suara ini sudah 2 tahun tak kami dengar. Dia nanti yang akan menjadi imam subuh ini. Maka tak sampai habis azan dikumandangkan Bilal. Bilal tak tahan karena terkenal kepada Nabi Muhammad. Bilal berjumpa saat hidup, berjumpa setelah mati. Dijamin Allah untuk surga. Kita mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan ibadah kita di sini, berjumpa pula kita dengan Bilal bin Abi Rabah. Dekat pula kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'al habibil Mustafa. Satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang para pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syafi'an lana. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat bagi kami nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Dapat kami bernaung di bawah singgasana arasy-Mu pada saat tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak kami supaya mereka dapat
berbakti kepada kami dan agama, ya Allah. Allah marzuqna ziyarat baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa berhaji dan umrah. Allah marzuqna ziyarat qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah